Teman-teman yang baik hatinya, ada dua cara orang kembali kepada Allah. Yang pertama secara terpaksa, yang kedua secara senang atau sukarela. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Fussilat 11, faqala laha lil ardi ya tau'an au karhan. Mereka akan datang dengan kepatuhan, dengan kerelaan ataupun dengan terpaksa. Secara umum, seseorang itu akan dipaksa untuk kembali kepada Tuhan, akan dicabut eksistensinya untuk kembali kepada Tuhan pada wujud yang hakiki dengan cara kematian. Kadang-kadang ada yang akan pergi dengan sukarela, disebutkan juga ada juga yang enggan sehingga lama proses kembali, tergantung seberapa melekat dirinya dengan segenap elemen materi dunia ini. Jadi ada dua bentuk, secara senang ataupun secara terpaksa. Kemudian kalau kita lihat mereka yang menempuh jalan spiritual untuk kembali kepada Tuhan dengan cara sukarela, itu biasanya adalah orang-orang yang memandang dunia ini hanya sebatas fenomena. Seperti dalam riset di kampus. Jadi melihat alam fisika di sekelilingnya itu adalah alam empiris ini sebagai fenomena. Fenomena itu adalah kejadian-kejadian yang disebabkan oleh penyebab-penyebab yang lebih hakiki. Ada kausa prima, ada penyebab awal yang lebih tinggi di alam metafisika sana yang menyebabkan segala sesuatu di alam lahiriah ini terjadi. Jadi mereka tidak mau terjebak pada alam fisik ini, tapi ingin kembali. Bahwa mereka mengetahui ada wujud esoteris yang lebih dalam, yang lebih esensial, yang itu merupakan hakikat manusia, dan mereka semua secara sukarela menempuh jalan untuk menemukan ruhnya, jiwanya, kedalaman dirinya, untuk bisa menemukan Tuhannya di sana, yang merupakan penyebab segala sesuatu. Mereka akan menempuh jalan tarikah, jalan spiritual, jalan para nabi untuk bisa sampai ke situ. Sementara ada juga orang-orang yang secara terpaksa menempuh jalan ini. Ada orang yang secara sadar beragama menempuh jalan spiritual untuk kembali kepada Allah karena bisa jadi karena sakit berat, lalu merasakan kebutuhan akan Tuhan. Bisa jadi karena bangkrut, bisa jadi karena mengalami penderitaan yang hebat, bisa jadi karena frustasi yang luar biasa, mungkin bisa jadi karena hal-hal yang menyebabkan dia kolaps dalam hidupnya, sehingga membutuhkan kekuatan-kekuatan yang lebih besar untuk membantu dirinya bangkit, merasakan ada panggilan-panggilan Tuhan untuk menyembuhkan segala penyakit, derita, luka, atau membangkitkan spirit yang selama ini terbenam. Jadi banyak kita temukan dalam riset spiritual orang-orang yang bersedia menempuh jalan ketuhanan secara sadar dan senang, bisa juga karena mereka secara terpaksa harus melakukan itu. Pada akhirnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tidak melihat apakah Anda akan mendatanginya dengan senang atau terpaksa. Yang jelas Dia akan memanggil setiap jiwa yang tenang, yang menempuh jalan kembali kepadanya dengan bahasa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin sekalian, kita tidak perlu menunggu mati untuk kembali kepada Tuhan secara terpaksa. Belajar di pengalaman para nabi, mereka adalah sekumpulan orang yang dikirim oleh Allah sejak awal sampai akhir, mengisi dunia sepanjang masa, yang menempuh jalan kembali kepada Tuhan secara sukarela, dengan senang hati, tanpa harus menunggu mati. Kita harus menemukan pembimbing-pembimbing. Kita harus menemukan jalan seperti ini. Sehingga sejak awal, sejak masih hidup, kita sudah bisa kembali kepadanya, sudah bisa wusul terkonek, menyatu, merasakan kehadiran Allah jauh sebelum kita mengalami kematian. Inilah orang-orang yang disebut beruntung.
Qad aflaha man tazakka. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya. Pada saat mati tidak akan mengalami keterpaksaan, tapi terasa seperti hanya hembusan nafas saja. Begitu ringan mereka nanti akan kembali kepada Tuhannya. Karena sudah ridha dan diridai. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senang ataupun terpaksa. Kalau senang lebih bagus. Dan semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.